Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi bersama kami di channel Abdul Majid Al-Batawi AMJ channel. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini AMJ akan menjelaskan tentang beberapa jenis buah berikut yang berkhasiat yang numbuh lebat di Nusantara Indonesia ini. Berkaitan dengan buah-buah ini, kita juga diajarkan untuk dapat bersabar akan buah mana yang patut dimakan dan buah mana yang tidak patut untuk dimakan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan suatu makhluk pasti ada bahan untuk dimakan terhadap makhluk itu tersebut. Seperti halnya hewan-hewan kecil, Allah akan jamin makannya. Begitupun dengan buah-buahan. Ada pula buah-buahan yang pas untuk manusia, ada juga buah-buahan yang diciptakan untuk para hewan seperti serangga, ulat, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah yang admin bisa terangkan beberapa buah yang sekiranya admin sedang ingin mengutarakan seberapa khasiatkah buah-buah ini. Ya, berikut adalah buah-buah yang akan admin terangkan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada buah plum, yang kedua ada buah markisa, yang ketiga ada buah jenis mangga, salah satunya yaitu mangga apel, mangga anggur madu, dan mangga kueni. Yang keempat ada buah seri, yang kelima ada buah jambu air merah kancing, ada juga dari jenis sayuran yaitu biji buah kedelai maksudnya. Yang berikutnya ada juga Mimin ingin sampaikan, yaitu tentang khasiat buah markisa dan buah yang jauh di sana, yang di Papua sana, yaitu buah matoa. Ya, itulah insya Allah deretan-deretan yang akan admin terangkan beberapa jenis-jenis atau khasiat-khasiat dari buah-buah yang tersebut tadi. Mengapa kok buah-buah atau sayuran yang itu? Ya, mungkin banyak orang yang tidak tahu apa khasiat-khasiat dari buah-buah tersebut. Terlebih yaitu buah seri. Buah seri itu banyak sekali yang diabaikan di kalangan masyarakat Indonesia. Karena admin lihat buah seri itu numbuh sangat cepat di tanah-tanah yang subur di Indonesia ini gitu. Dan Mimin juga jarang sekali lihat orang-orang memakannya. Hanya saja ada sih yang memakan, tapi hanya di kalangan anak-anak saja. Ya, nanti dijelaskan insya Allah khasiat dari salah satu buah yang diceritakan tadi atau yang disebutkan tadi, yaitu salah satunya buah seri. Ya, bukan hanya itu, semua yang ingin Mimin ceritakan itu berkaitan dengan buah-buah yang hampir langka, yang hampir tidak orang menyukainya. Padahal buah-buah tersebut itu banyak khasiatnya, banyak manfaatnya gitu. Jadi Allah menciptakan suatu jenis buah itu pasti ada manfaat di dalam kandungnya.
Maka dari itu, yuk Sobat AMJ dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasannya, check it out. 1. Buah plum. Manfaat buah plum: 1. Mengobati masalah pencernaan. Salah satu manfaat buah plum yang sering diperbincangkan banyak orang adalah keunggulannya dalam mengatasi masalah pencernaan. Contohnya seperti sembelit dan wasir. Dan banyak lagi khasiat buah plum lainnya. Yang kedua yaitu buah markisa. Markisa memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Markisa merupakan salah satu buah yang memanfaatkan bijinya untuk dikonsumsi. Buah markisa mempunyai ciri khas dengan rasa yang kecut sedikit manis. Tanaman markisa berhabitat asli dari daerah pegunungan yang sejuk. Tetapi tanaman ini juga bisa ditanam dan berbuah di daerah dataran rendah. Buah markisa dengan nama latin Passiflora coeduncularis L. yang dibudidayakan di Indonesia. Ada beberapa jenis buah markisa, yakni markisa ungu, markisa konyal, markisa kuning, serta markisa elbis. Selain perbedaan dari warna dan ukuran, perbedaan lainnya yakni adalah soal rasa. Yang ketiga, bagian A, mangga apel. Mangga apel, kenapa sih disebut mangga apel? Karena buah ini memiliki bentuk yang bulat menyerupai apel. Rasa buah ini pun cukup khas, jadi banyak yang suka dengan buah satu ini. Kulit buah ini berwarna hijau dengan semburat ungu kemerahan di bagian pangkal buahnya, sehingga menimbulkan ketertarikan untuk memakannya. Dan juga ada banyak manfaat mangga untuk kesehatan tubuh dan merawat kecantikan. Berikut beberapa manfaat mangga apel yang bisa Anda peroleh. Yang pertama, dapat menyehatkan mata. Yang kedua, dapat menjaga kekebalan tubuh. Yang ketiga, mampu mencegah penyakit kanker. Yang keempat, mampu merawat kecantikan. Yang kelima, baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Yang keenam, dapat mencegah penyakit jantung. Yang ketujuh, mampu menyehatkan tulang. Yang kedelapan, dapat melancarkan pencernaan. Yang kesembilan, zat besi yang tinggi. Sangat banyak bukan manfaat mangga apel bagi kesehatan. Meskipun rasanya tidak begitu manis, namun manfaatnya sangat baik bagi kesehatan. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Berikutnya yang ketiga, B, mangga madu anggur. Mangga ini berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Rasanya manis dan sedikit asam, seperti buah anggur. Mangga madu anggur termasuk salah satu jenis mangga langka di Indonesia. Buahnya berbentuk seperti mangga, mana lagi, yaitu bulat lonjong. Kulit buahnya tebal dan tetap berwarna hijau, berbentuk keputihan meskipun sudah tua. Daging buahnya cukup tebal, lunak dan berwarna kuning. Rasanya sangat manis dan aromanya sangat menyengat. Bijinya berukuran relatif kecil dan berbentuk pipih lonjong. Ukuran buahnya hampir sama dengan mangga arum manis. Setiap 1 kg biasanya berisi 2-3 buah. Produksinya cukup tinggi, kurang lebih 25% lebih tinggi dibandingkan mangga gadung. Kelebihan yang lain, mangga ini dapat dipanen di kira-kira 65 hari setelah berbunga. Manfaat sebagai buah meja atau sebagai minuman. Syarat tumbuh tanaman mangga termasuk tanaman daratan rendah. Tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang baik di daerah
dengan ketinggian antara 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Meskipun demikian, tanaman ini juga masih dapat tumbuh sampai ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Berikutnya yang ketiga C. Mangga kueni. Buah kueni atau buah kueni merupakan salah satu jenis buah berdaging manis dan berwarna orange. Buah kueni masih satu famili dari buah mangga lainnya atau orange lainnya, yaitu buah mangga. Memiliki bentuk dan rasa serta tekstur buah yang mirip seperti buah mangga. Buah kueni sendiri dapat menjadi alternatif bagi om dan tante yang suka dengan buah mangga. Namun demikian, mungkin buah kueni agak sulit diperoleh dibandingkan buah mangga. Yang keempat yaitu buah kersen atau seri. Banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Tidak membuat khasiat buah kersen diketahui banyak orang. Ini dia beberapa manfaat buah kersen yang baik bagi tubuh. Buah kersen biasanya sering ditemukan di pinggir jalan. Letaknya ini kerap menganggap remeh khasiat dari buah kersen itu sendiri. Padahal harga buah kersen ini mencapai 200 sampai 2 juta sampai 1,5 juta per kilogramnya. Buah ceri kersen memiliki ukuran kecil yang mengandung nutrisi sebagai vitamin, antioksidan, bahkan antibiotik alami bagi tubuh. Salah satu khasiat dari buah kersen yaitu untuk diabetes, kolesterol, serta kaya akan serat di kulitnya. Penasaran manfaat buah seri kersen lainnya? Simak di bawah ini ya. Yang pertama, mengontrol gula darah. Yang kedua, manfaat buah kersen sebagai antiseptik. Yang ketiga, mengobati asam urat. Caranya, rebus daun ceri kersen dengan air selama beberapa menit. Kemudian dinginkan dan ambil sari airnya. Setelah itu, coba untuk meminum air tersebut secara rutin setiap hari agar asam uratmu kembali normal. Yang kelima yaitu jambu air merah kancing. Buah ini termasuk tanaman buah tropis yang mampu berbuah sepanjang tahun. Sebaiknya lakukan budidaya di daratan rendah beriklim panas, karena sejatinya tanaman buah seperti jambu kancing akan berbuah secara maksimal jika terpapar matahari penuh. Meski daerah dingin pegunungan pun jambu kancing bisa tumbuh. Jambu kancing adalah salah satu buah yang kaya akan manfaat. Berikut ini sebagai manfaatnya, salah satunya yaitu melancarkan pencernaan tubuh dengan serat dan mineral yang tinggi, maka sangat cocok bagi yang sedang melakukan diet sehingga efektif untuk melancarkan pencernaan. Mampu mengurangi dehidrasi karena mengandung mineral yang cukup tinggi untuk membantu mencukupi cairan dalam tubuh, sehingga dapat mencegah penyakit batu ginjal dengan cara membersihkan ginjal dari asam urin dan urea. Terakhir, mempunyai kandungan vitamin A yang dapat membantu menyeimbangkan imun atau kekebalan tubuh, serta dapat memperkuat fungsi sel darah putih. Dan juga yang dikenal dari vitamin A adalah menjaga kesehatan mata. Yang keenam yaitu biji kedelai. Kedelai merupakan salah satu kacang-kacangan yang dapat diolah menjadi banyak hal. Misalnya seperti tempe, tahu, kecap, susu kedelai, kedelai rebus, bahkan menjadi tepung. Kedelai merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang memiliki jumlah protein atau manfaat protein yang sangat tinggi.
kedelai juga merupakan kacang-kacangan yang sangat cocok dikonsumsi oleh seorang vegetarian sebagai pengganti daging ataupun susu sapi. Selain memiliki banyak protein, ternyata kedelai juga memiliki banyak kandungan nutrisi. Selain di Indonesia, ternyata di China dan di Jepang, kedelai sering digunakan sebagai obat herbal karena kedelai memiliki berbagai manfaat. Namun ternyata kedelai rebus juga memiliki banyak sekali manfaat yang terdapat di dalamnya. Adapun manfaat dari kedelai rebus adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pencegah penyakit jantung. 2. Sebagai sumber antioksidan. 3. Dapat mencegah osteoporosis. 4. Mengurangi rasa sakit saat haid. 5. Menurunkan berat badan. 6. Membantu menyerap kalsium. Dan banyak lagi. Itulah berbagai manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi kedelai rebus. Selain mengkonsumsi kedelai rebus agar tubuh Anda tetap sehat dan terjaga, Anda dapat mengkonsumsi makanan-makanan sehat lainnya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, buah matoa. Pernah dengar buah matoa? Mungkin sebagian besar merasa asing dengan jenis buah ini. Padahal pohon matoa termasuk salah satu tanaman asli Indonesia. Tanaman yang tingginya dapat mencapai 18 meter ini banyak ditemukan di daerah Papua. Uniknya, rasa buah matoa seperti campuran dari beberapa buah lengkeng, rambutan, dan durian. Penasaran apa saja manfaat buah matoa? Yuk simak penjelasannya di sini. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat menakjubkan pertama dari buah matoa adalah bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C yang tinggi pada buah matoa dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh kamu akan terlindungi dari serangan virus dan berbagai macam penyakit. Berikutnya, menghilangkan stres. Buah matoa merupakan buah yang sangat ajaib loh, karena selain memiliki rasa yang unik dan lezat, buah ini juga mengandung beberapa senyawa yang dapat digunakan sebagai obat penenang alami. Kandungan vitamin E yang tinggi pada buah matoa mampu menghilangkan stres. Yang berikutnya, menjaga kesehatan kulit. Kandungan vitamin E yang tinggi pada buah matoa tak hanya mampu menghilangkan stres saja, namun juga bisa membantu menjaga kesehatan kulitmu. Berikutnya, menurunkan risiko kanker. Kandungan antioksidan yang terdapat pada buah matoa dapat mencegah tumbuhnya sel kanker yang berasal dari karsinogen atau zat yang mempromosikan kanker. Alhamdulillah, itulah beberapa informasi tentang buah-buahan yang admin terangkan serta manfaat apa saja sih yang terkandung di dalamnya. Semoga yang admin rangkum pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kesimpulannya, makan dan minumlah apa-apa yang baik-baik ya, dari segi manfaatnya, khasiatnya, hingga kegunaannya. Terlebih cara membelinya atau cara mendapatkannya dengan hal yang baik juga, karena suatu hal yang baik maka tertanam pula kebaikan di dalam diri kita, karena yang halal itu baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.